Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Rosmawati, mahasiswa farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan NPM 183340117. Hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah imunologi kelas L, yaitu menjelaskan mengenai mekanisme pengenalan antigen oleh sistem imun adaptif beserta peran EPC di dalamnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai imunitas adaptif atau spesifik. Imunitas adaptif itu sendiri, dia tuh bekerja sama dengan imunitas innate yang dimana diperoleh setelah adanya paparan antigen, dan dia itu bekerjanya tuh relatif lebih lambat dibanding imunitas bawaan atau imunitas innate yang sebelumnya kita bahas. Nah, adapun sel-sel yang berperan dalam respon imun adaptif ini yaitu ada sel B dan sel T, yang dimana sel B ini tuh pematangannya di bone marrow. Sel B atau limfosit B ini dibentuk dengan komponen respon imun yang didapat dan dimatangkan di bone marrow, sumsum tulang merah. Sedangkan sel T ini pematangan itu ada di timus, yang dimana limfosit T itu dibentuknya sama di bone marrow, tapi dia dimatangkannya itu di timus, yang dimana sel limfosit ini akan matang dan bermigrasi, lalu akan tinggal di organ limfatik. Nah, pada imunitas adaptif atau spesifik ini tuh memiliki 3 fase. Berbeda dengan sistem imun yang hanya memiliki 2 fase, di sini tuh ada 3 fase, yaitu ada fase pengenalan, fase aktivasi, ini yang berbeda dengan sistem imun innate, dan yang ketiga itu ada efektor. Nah, yang dimana fase pengenalan antigen oleh sel T, antigen akan dikenali oleh sistem imun adaptif melalui kerjasama dengan sistem imun innate dengan cara antigen dipresentasikan oleh suatu sel kepada sel T dengan nama antigen presenting cell atau yang disebut dengan EPC. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. EPC ini tuh dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada EPC profesional dan EPC non-profesional, di mana fagosit, makrofag, sel dendrit, sel B, dan lain-lain itu termasuk ke dalam EPC profesional dan terjadi di organ limfatik. Sedangkan yang termasuk ke EPC non-profesional yaitu seluruh sel yang memiliki inti sel, seluruh sel tubuh yang memiliki inti sel. Nah, apa fungsi EPC itu sendiri? Nah, fungsi EPC ini yaitu untuk memproses dan mempresentasikan antigen terhadap sel T yang dimana mempunyai molekul MHC di dalam permukaannya. MHC ini juga dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu MHC kelas 1 dan kelas 2. Yang termasuk MHC kelas 1 yaitu dimiliki oleh EPC profesional dan non-profesional untuk presentasi antigen endogen sel virus CD8 positif, sel T sitotoksik naif. Sedangkan MHC kelas 2 ini dimiliki oleh EPC profesional. Hanya EPC profesional saja. Dia itu untuk mempresentasikan antigen eksogen ke CD4 positif, sel T helper, yang dimana antigen ini akan dikenali oleh TCR helper naif. Nah, yang kedua ini yang berbeda dengan sistem imun innate, yaitu ada fase aktivasi. Nah, syarat aktivasi sistem imun spesifik yang dimana presentasi antigen oleh MHC kepada reseptor sel T atau TCR ke stimulasi antara B7 sampai CD28. Apabila tidak terjadi kostimulasi, maka akan terjadilah energi karena ketiadaan respon sel T, dan apabila terjadi pengenalan dan stimulasi akan menyebabkan sel teraktivasi, yang dimana sel T yang teraktivasi ini nih akan disintesis sitokin, contohnya interleukin, TGF, B interferon. Nah, sitokin ini menyebabkan proliferasi dan diferensiasi sel-sel sistem imun untuk memasuki fase efektor. Nah, kita masuk ke fase 3, yaitu fase efektor. Nah, fase efektor itu yaitu fase killing antigen oleh sel T efektor, sel T CD4 helper, dan CD8 positif sel T sitotoksin atau killer T cell. Apa sih peran utama dari CD4 positif itu? Yaitu untuk membantu sel imun untuk mengeliminasi patogen dan
mekanismenya sendiri yaitu menghasilkan sitokin yang dapat mengaktifkan sel imun. Adapun subset sel CD4 positif yaitu TH1 dihasilkan pada infeksi intraseluler, ada TH2 dihasilkan pada infeksi parasit, TH17 dihasilkan pada infeksi fungi atau bakteri ekstraseluler. TFA yang dihasilkan pada infeksi tertentu yang berfungsi untuk membantu sel B menghasilkan antibodi, dan terakhir itu ada TH-REC yang dimana dihasilkan apabila si patogen selesai dihilangkan fungsi untuk supresi sistem imun agar tidak terjadinya autoimun. Sel T CD8 positif disebut juga killer T cell atau sel sitotoksik atau CTL. Untuk peran utamanya itu sendiri itu yang pertama itu membunuh sel yang terinfeksi virus dan bakteri intraseluler. Yang kedua itu membunuh sel tumor dan sel asing yang ditransplantasikan. Mekanisme itu sendiri menghasilkan perforin atau granzim toksik bagi si sel. Setelah itu dia itu akan menghasilkan sitokin untuk memanggil makrofag ke situs infeksi yang menghasilkan perforin granzim. Ini biasanya dihasilkan secara langsung. Lalu mekanisme sitokin untuk memanggil ke situs ini biasanya akan dihasilkan secara tidak langsung. Nah, fase sistem imun adaptif ini juga nantinya akan berhubungan dengan imunitas humoral. Baik, sekian dari saya yang telah menjelaskan mengenai mekanisme pengenalan antigen imun adaptif dan juga peran EPC. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.